Salam semuanya. Salam semuanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saat ini di dalam beberapa menit saudara-saudara yang kasih, kita berikan hati kita berikan, kita punya pikiran untuk konsentrasi mendengar firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan hari ini seperti yang sudah saya sebarkan di media massa, saudara-saudara yang kasih, ataupun Facebook, WA, saudara, dan juga TikTok, saudara. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang hormati Tuhan, dihormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan, dihormati Tuhan. Ya, itu artinya jika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati. Ya, saudara-saudara yang kasih, itulah Allah yang luar biasa. Ya, itulah Allah yang pernah menjadi manusia. Maka Allah yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia memahami betul bagaimana manusia itu sendiri. Ya, ternyata manusia itu tidak perlu dihormati. Makanya kita ada istilah dalam bahasa Jawanya itu teko seliro. Ya. Jadi di dalam kita bermasyarakat, saudara-saudara yang kasih, itu diperlukan ya, satu dengan yang lain itu saling menghargai. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat terambil di dalam 1 Samuel pada pasal yang kedua ayat yang ke-30. 1 Samuel pada pasal yang kedua ayat yang ke-30. Itu sebagai dasar firman Tuhan hari ini. Tapi pada bagian yang B, ayat 30 bagian B, itu matematika. Ya, itu matematikanya. Baiklah, kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini ya. Suratku ayat yang saya sebut bagian B, ya, bagian B itu mulai di bawah ini kata sebab siapa, ya, sebab siapa. Ya. Jadi kita nanti dari kita baca dari atas sampai bawah, lalu kita ulangi ayat bagian B dari kata sebab siapa yang menghormati. Ya. Baik, saudara yang kasih ya. Kita akan pada bersama 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hatiku daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sama-sama bagian B, 2, 3. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Silakan duduk ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, ini firman Tuhan yang disampaikan ya pada zaman Samuel ya, dan dicatat oleh Samuel, saudara-saudara yang kasih, dalam kitab 1 Samuel. Karena ada 2 kitab Samuel mencatat ya. Ini di dalam kitab yang pertamanya. Dikatakan pada awal ini yaitu pasal 2, saudara-saudara yang kasih, bahwasanya Allah itu berjanji ya, Dia telah berjanji, dan kalau Tuhan telah berjanji itu pasti digenapi ya, itu pasti digenapi ya. Janjinya apa ya? Janjinya apa? Kita lihat itu janjinya ya. Sesungguhnya aku telah berjanji. Ini berbicara tentang
Tuhan bilang, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ya. Jadi gereja komunitas yang akan diberkati oleh Tuhan itu yang paling kecil komunitas itu disebut keluarga. Ya. Makanya kalau di dalam Bapak Gembala mengingatkan kita semua di grup saudara-saudara yang kasih, Bapak Gembala selalu mengatakan beribadah bersama dengan keluarga. Ya. Karena Tuhan suka, Tuhan senang kalau umatnya itu beribadah, ya, dalam waktu yang sama, ketika tidak berjauhan. Beda kalau umpamanya kita ada di sini, anak kita ada di Jakarta, yang satunya lagi ada di Palembang dan lain sebagainya, sesuatu yang lain, itu tentu tidak harus dalam satu keluarga itu beribadah di satu tempat, tidak. Tapi kalau itu masih ada di sekitar kita, itu ada di rumah kita, maka Tuhan paling senang kalau satu keluarga itu datang bersama. Ya, itu sebabnya dikatakan, ya, sesungguhnya aku telah berjanji keluar kamu. Ya, suatu artinya suami, istri, orang tua dan anak-anak. Lalu kemudian kan kamu, orang-orang yang ada bersama dengan engkau ataupun keluarga besar. Ya, kita diminta oleh Tuhan itu bisa menjadi saksi, bisa menjadi teladan supaya kita bisa mempengaruhi keluarga besar kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, ya, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ya, tapi kan kalimat selamanya itu belum titik, masih koma. Ya, masih koma. Maka kalau kita belajar dari sisi bahasa Indonesia, itu koma itu berhenti sebentar. Ya, artinya apa? Ada kelanjutannya. Ya, memang jadi Tuhan. Keluargamu, ya, dan kamu, ya, aku akan berkata, ya, hidup di hadapanku untuk selama-lamanya. Artinya orang itu, keluarga itu benar-benar diberkati Tuhan. Tapi dia masih koma. Jadi tidak ada istilahnya. Dulu itu sempat tahun-tahun 80, 70-an, 80 tahun 90 sudah biasa sih ada pengajaran yang mengatakan begini, ya. Pokoknya kalau sudah percaya kepada Yesus, masuk surga. Atau istilah lainnya itu adalah yang keren, sekali selamat tetap selamat. Ya. Jadi orang yang mempunyai paham ini, dia mengatakan begini, tertanam itu di dalam hatinya. Pokoknya yang sepenting aku itu Yesus. Hidupmu bagaimana, no problem, gak masalah. Mau hidupnya benar, mau hidupnya gak benar, yang penting menyembah Yesus, selamat katanya. Ya. Nah, kalau di awalnya memang, ya, aku akan selamat, itu janjiku. Tapi kan kata selamat itu seperti yang ada di sini, selama-lamanya hidup di hadapanku. Tapi kan masih koma. Lalu kemudian setelah koma itu memberikan penjelasan siapa sih sebenarnya, ya, yang mendapatkan dan menjadi sebuah kenyataan hidup di hadapan Tuhan, hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam berkah Allah. Itu yang bagaimana? Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi sekarang katanya, demikianlah firman Tuhan. Ya. Apa itu? Jauhlah hal itu dari padaku. Jauhlah hal itu dari padaku. Ya. Lalu kalau kita tidak teliti, maka kita akan kesulitan. Apa yang dimaksud oleh Tuhan itu? Jauhlah itu
daripada. Ya, ternyata yang dimaksud jauhlah daripadaku itu yang ada pada bagian bawah ini. Ya, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ya. Jadi orang yang akan menerima janji Tuhan itu, keluarganya diberkati oleh Tuhan, kaumnya itu diberkati oleh Tuhan, kalau dia tidak menghina Allah, tidak memandang rendah Allah. Maka itu konsep yang ada adalah kalimat yang mengatakan, aku telah berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu adalah orang-orang yang memperhatikan kalimat ini. Sebab siapa yang menghormati aku akan dihormati. Ya. Jadi ini berlaku kepada orang-orang yang menghormati. Nah, saudara-saudara yang kasih, hari-hari ini, kalau saya boleh katakan hari-hari ini, padahal itu sudah minggu-minggu ini. Dan bukan hanya berkata tentang minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, barangkali juga tahun-tahun ini sesuatu yang besar. Rasa hormat itu telah mulai berkurang dalam diri orang tanda kutip Kristen. Ya, tanda kutip Kristen. Kenapa coba bayangkan? Ada begitu banyak orang Kristen. Kalau kehidupan gereja pada abad awal, gereja muncul sesuatu yang atau dalam keagamaan Yahudi yang menjadi cikal bakal gereja sesuatu yang namanya imam, ya, yang namanya keluarga hamba Tuhan itu sangat dihormati, sangat dihormati. Tapi kita lihat di akhir zaman banyak orang Kristen yang tidak menghormati hamba Tuhan. Dan tidak sedikit Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gembalanya pun tidak dihormati. Ya. Ini memang realita Bapak Ibu. Dan itu tertulis di dalam firman-Tuhan. Nah, tapi berbahagialah kita yang tetap dalam posisi menghormati. Lalu kemudian ada orang bicara di apa namanya, nggak enak kalau bilang di gede tua. Orang ngomong-ngomong di warung, ya, bincangan katakanlah tukang becak dan lain sebagainya. Ya. Memang di akhir zaman ini, jangankan apalagi menghormati manusia, siapapun itu. Ya. Karena di akhir zaman ini, jangankan hamba Tuhan, ya, jangankan imam, jangankan pendeta, jangankan gembala, Tuhan sendiri itu tidak dihormati. Tidak dihormati. Tapi kita yang perhatikan Bapak Ibu dan saudara. Ya, hormat kepada Tuhan itu mulai mundur, itu mulai berkurang. Tahun 80-an, ya, itu waktu Bapak Gembala awal-awal berkembang. Terus bertahun-tahun berikutnya Bapak, yang namanya perjamuan kudus itu adalah sesuatu hari yang sangat kami tunggu-tunggu. Ya. Dan biasanya pada tahun-tahun itu Bapak Ibu,
disertai dengan perjamuan kudus, ya, orang itu tidak bisa melewatkan. Minggu kedua boleh tidak bergereja, minggu ketiga boleh tidak bergereja, tapi minggu pertama yang disertai dengan perjamuan kudus itu semuanya datang. Makanya biasanya kalau minggu pertama itu gereja berdosa. Tapi pada sekarang kan susah. Kalau Mbak sudah menyampaikan, ya, ada perjamuan kudus. Bahkan di gambar kita penyampaian itu sudah sih. Ya, untuk hari ini ibadah raya. Ya, lalu tulisannya sengaja ubah putih biar jelas. Perjamuan kudus sudah. Nah, kalau orang itu menghormati Tuhan, karena perjamuan kudus itu adalah lambang tubuh dan darah Kristus, di mana itu tercurah untuk kita, di mana itu dibelah-belah, artinya dibunuh Yesus di atas kayu salib, itu untuk kita, untuk dosa-dosa. Di mana kita bisa menghormati itu kalau kita tidak datang beribadah. Dalam satu sisi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, saya bangga seperti itu. Jemaat Philadelphia rumah. Anak-anak tambur ini luar biasa. Diasah betul, coba bayangkan. Dari sisi kedisiplinan, dari sisi waktu, ya, dari sisi ya. Kemarin itu kalau latihan, saat yang minum itu kadang-kadang berserangan di mana-mana di jalan jaya. Nah sekarang ini nggak pernah terlihat lagi. Habis latihan bersih, nggak ada lagi minuman bekas, minuman tertinggal. Ini luar biasa. Dan juga saya terima kasih kepada orang tua yang luar biasa. Dia menghantarkan ya, anak-anaknya juga datang untuk latihan, ya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa Bapak Ibu dan saudara. Saya sangat berterima kasih kepada semua. Sehingga setiap kali mereka tampil, ya ini apa? Sangat berkurang itu kesalahan. Tadi kuliah dari awal sampai akhir tidak ada kesalahan. Luar biasa, saudara. Itu bagian menghormati. Kalau kemarin setelah taburan selesai, ya, masih ada yang salah menit. Ini dari tadi nggak ada kuliah menghormati. Luar biasa. Itu bagian bentuk kita menghargai, kita menghormati. Ya, ada yang saat latihan taburan masih pakai seragam sekolah. Dari sekolah langsung memahami itu juga bagian kita menghormati Tuhan luar biasa, dan itu semua diperhitungkan oleh kita. Ya, penyerahan daripada anak-anak yang melayani, juga orang tua yang memberikan restu untuk berbuat demikian. Kalau dipikir Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya orang akan berpikir, ya, ngapain harus tepat waktu dan lain sebagainya. Sayang sekali. Nanti kalau anakku capek, kalau anakku sakit bagaimana? Ya, berarti percaya kalau kita menghargai Tuhan, cara Tuhan, ya, keluargamu dan kaummu akan berubah. Ya, dari orang tua yang tadi yang dimana anak-anak luar biasa, apalagi program bersama, program untuk tamburin yang masih punya sendiri, itu sangat luar biasa Bapak Ibu dan saudara. Ya, kita rasanya tidak lagi menghormati, terutama nomor satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu menghormati orang tua. Ya. Jadi selalu tetap ditempatkan yang paling utama itu adalah Yesus. Setelah itu adalah orang tua, karena beliau yang membesarkan kita, karena beliau yang melahirkan kita. Wajib yang bagi anak-anak muda, ya, bagi anak sekolah minggu menghormati orang tua. Dan bukan sampai di situ, menghormati sesama.
Ya, itu sudah mulai sangat berkurang. Saudara yang kasih, ada jemaat satu gereja, ya, nggak tegur sama. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih? Perintah utama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah mengasihi. Iya, sudah yang tadi. Jadi kalau ada jemaat yang tidak suka dengan jemaat yang lain mulai dikira, ya, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Kalau kita membenci sesama kita, apalagi kalau sesama kita itu yang satu gereja itu yang kita benci sampai dia tak mau ke gereja gara-gara kita. Iya, itu sudah salah besar Bapak Ibu. Iya. Bahkan sudah Tuhan kasih kepada anak-anak pun kita perlu menghargai. Iya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Nah, menghormati Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita menghormati Dia, menghormati Tuhan, maka Dia pun akan menghormati kita. Seperti ayat yang kita baca. Tetapi jikalau kita menghina Dia seperti ayat kita juga akan tidak diampuni. Makanya sudah perhatikan dengan Bapak Ibu. Kita coba ayat kita menghormati. Jadi menghormati Dia itu bukan hanya berduduk lalu dan sujud menyembah Dia, berdoa kepada Dia, ya. Bukan hanya itu maksudnya. Itu juga, tapi bukan hanya itu. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, saudara-saudara Tuhan kasih, sebetulnya itu juga kita tidak menghormati Dia. Coba kalau kita sebagai orang tua, kita kasih perintah anak kita. Kalau anak kita tidak percaya, bisa dikatakan itu menghormati orang tua? Tidak. Tapi kalau anak itu mengerjakan apa kita sebagai orang tua katakan perintahkan, dia kerjakan itu, maka orang akan mengatakan anak itu betul-betul hormat. Bapak Gembala kan beberapa waktu lalu pulang dari konferensi penginjil Pantekosta Internasional di Jakarta. Lalu Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang saudara ingat, apakah yang dimaksud amanat agung? Apakah yang dimaksud amanat agung? Amanat itu perintah, ya. Perintah agung apa itu? Ayatnya di mana itu? Matius. Ayo, coba Matius 28 ayat 19, ya, dan 20 ayat 19, ya. Nah, Matius 28 ayat yang 9, yuk kita baca, ya. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sampai di sini. Setelah itu inilah amanat aku. Ini perintah. Ya, Yesus sendiri yang memerintahkan. Coba ayat sebelumnya. Ini kan kalimatnya kan sudah perintah. Ayat 18. Yuk kita baca lagi. 2, 3. Yesus memerintahkan mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Baru masuk ayat 19, ya. Ayat 19 tadi, karena itu pergilah. Jadi yang memerintah kalimat pergilah itu adalah Yesus. Makanya dikenal ini sebagai amanat atau perintah Tuhan. Pergilah. Maka di dalam kumpulan konferensi itu rapat, sudah punya kajian. Bertemu
hanya di Indonesia, tapi juga orang luar negeri pun datang saudara yang kasih. Kalau sudah Tuhan Yesus katakan pergi, ini tidak berbicara hanya kepada orang-orang khusus. Coba ketika Tuhan berkata begini, katamu jika aku datang, karena sebenarnya ada bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Saudara, itu bukan ditujukan kepada orang-orang khusus, para pendeta, para penginjil, para rohaniawan, tidak. Tapi itu juga diuntukkan buat kita semua. Siapa pun yang percaya. Pernah dengan perjanjian itu jemaat biasa. Bahkan jemaatnya tidak pernah berbuat sesuatu di dalam gereja. Bangunan gereja dia tidak pernah nyumbang, saudara. Karena nanti dia pengen nyumbang, tapi karena dia miskin, saudara yang kasih. Lalu persembahannya itu apa saja? Saudara yang kasih. Kalau dikuatkan sekarang, saudara, kalau persembahannya itu kan 2.000. Begitu istilahnya itu zaman sekarang, dia ambil dompetnya, saudara yang kasih, yang ada itu cuma 1 lembar itu saja, 2.000. Kalau dompetnya itu hanya 1 lembar, 2.000, lalu dimasukkan dalam kotak persembahan. Lalu kemudian orang-orang yang lain, ya, yang datang dengan jubah, yang datang dengan jas lengkap dengan apa namanya? Sholat. Surat yang kasih. Buka dompetnya waktu mau persembahan. Apa ya? Kondisinya mulai dari yang warna agak jelas sampai warna yang agak jelas. Yang bahannya kertas biasa, yang paling banyak di belakang itu bahannya yang luar biasa, bukan hanya sekedar kertas, berikut dengan plastik, ada kertas plastikan, yang warna merah itu kan ada kertas plastik dia ambil yang paling besar, 100.000, yang paling besar Bapak Ibu, diambil lalu kemudian dipersembahkan. Lalu apa kata Tuhan? Siapakah yang memberi kita? Apakah yang 2.000 atau yang 100.000? Orang dunia berbeda. Anak kita punya 100.000. Tapi gambar itu maksud saya 2009 apa? Tidak. Iya. Dia memberikan uangnya yang 100.000 itu hanya 1, sementara yang tertinggal di dompetnya masih banyak. Nah, coba orang yang miskin, begitu 1 itu dimasukkan di dalam kotak persembahan, di dompetnya sama sekali tidak ada apa-apanya. Artinya dia memberikan seluruh apa yang dia punya. Saudara yang kasih, maka itu menghormati kepada Tuhan itu adalah bagaimana cara kita memberikannya itu dengan ucapan syukur. Sehingga terjadi di dalam. Lalu kemudian pergilah itu. Mungkin kita tidak bisa pergi seperti Bapak Gembala. Pada tahun 2025, seperti yang kasih bulan 3 itu terjadwalkan di Papua. Bulan 5 dijadwalkan itu di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan.
bulan 6, antara bulan 6 bulan 7 itu di Sulawesi Utara. Itu yang nggak tahu bulan cuma dia, tapi bisa. Suatu, maka ketika kita tidak bisa pergi dalam konferensi itu dibahas. Setiap yang tidak pergi ke sana, kita bisa pergi menyertainya, bukan dengan badan kita hadir, tapi kita bisa pergi dengan dana kita, dengan berkat kita, dengan uang kita persembahkan untuk tim misi. Itu anak-anak di Israel. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gereja kita berjalan sudah 10 beberapa tahun saudara-saudara, Bapak Gembala hasil dari sekalian mengembalikan lingkungan pertumbuhan. Tapi dalam tahun-tahun akhir ini, Bapak Gembala tidak pernah, kalau pernah pun satu bulan saja yang mengembalikan lingkungan. Kita pada bicara bersama. Bapak Gembala memang hidup sama Tuhan. Ya, maka itu Bapak Gembala berdoa sama, berdoa sama. Ya, itu Tuhan. Kemarin sudah ada yang mengembalikan. Ya. Padahal itu sebetulnya adalah sumber berkat kita sendiri. Ya. Nah, Bapak Gembala tidak pernah ada kata waktu itu tidak pernah mendapatkan perpuluhan dari jemaat. Bapak Gembala tetap membayar perpuluhan. Sudah dibahas. Kenapa? Karena dibenarkan. Nah, saya pula kalau saya tidak mengingatkan jemaat, kalau tidak mengembalikan perpuluhan saya. Iya. Memang itu di YouTube. Memang itu di TikTok. Ya. Ada orang-orang yang mengecap, tidak perlu perpuluhan dan lain sebagainya. Sudah firman Tuhan. Tidak perlu perpuluhan. Itu firman Tuhan. Ya. Itu sudah sesuatu yang kasih. Ada di dalam Alkitab sebuah kisah. Waktu itu perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Tuhan mampir ke sebuah rumah keluarga yang namanya Marta. Ya, yang namanya Marta. Kita lihat dua gambaran perempuan. Kalau di dalam Alkitab perempuan itu digambarkan jemaat. Kata-kata itu beti atau benda tipis, ya, menghormati Tuhan dengan apa namanya, menghargai. Sudah saja. Coba kita lihat kejadian Tuhan Yesus di rumah Maria. Marta, ya. Itu ada sedikit beda tipis saja antara kesungguhan hati Maria dengan Marta. Ya. Yuk kita baca dulu ayatnya. Lukas pada pasal 10 ayat yang ke-40 dan 42. Lukas pada pasal 10 ayat 40 dan 42, ya. Kita baca ya, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus
tidak. Tetapi Tuhan menjawabnya. Marta, engkau khawatir dan memisahkan diri dengan banyak perkara. Ya, selesai yang ke-1. Lalu 2. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari Maria. Ya. Kalau kita lihat dari sisi akaliah, ya pikiran duniawi, Marta begini, kenapa? Karena menghormati tamu. Kenapa? Karena menghormati Tuhan, menyediakan segala sesuatunya. Ya, bekerja dengan baik, sampai betul-betul dia capek sekali. Lalu kemudian dia lihat saudaranya Maria, ya, justru dia duduk diam di depan Yesus. Yesus ajar dia. Yesus ajar dia. Jadi menurut Yesus kehendak Tuhan, yang menghormati Yesus itu adalah Maria, bukan Marta. Sekalipun dia capek, sekalipun dia keluarkan dana. Karena apa? Kalau kita melayani sama seperti Marta, kita dapat ujian hanya sekilas. Tapi Marta, dia dengar apa yang Tuhan mau. Dia dengar dan dia bisa laksanakan apa yang Tuhan mau. Ya, tapi kalau sendiri tentu kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara yang kasih, salah satu cara saat beribadah kita menghormati Tuhan, salah satu cara, jangan sibuk kesana kemari. Ya. Kita di dalam mendengar firman Tuhan, kalau 1 jam itu sudah lama. Ya, katakanlah 1 jam. Ya. Hanya duduk dengarkan firman Tuhan, pasti kita diberkati, pasti kita dilimpahi berkat oleh Tuhan untuk diri kita pribadi. Tapi saya bersyukur sekali hari ini. Nggak ada yang salah. Nah, nanti andai kata kecuali Bapak Ibunya, kecuali karena kita belum ada bagiannya sesuatu yang tadi. Biasanya kalau ada anak-anak, ya pihak-pihak sebagai yang tadi. Anak-anak pihak-pihak itu problem karena namanya anak-anak. Tapi kalau orang tuanya pihak-pihak itu yang jadi problem sebagai yang tadi. Ya. Bisa sebabnya kalau kita lihat dari pengajaran tentang penabur, ya, ada seorang penabur menabur benih di 4 macam tanah. Ya. Yang pertama itu ditabur di pinggir jalan, ya, lalu datang iblis, dia mencuri firman. Mereka pulang tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga saudara-saudara yang kasih, waktu kita ngobrol bicara dengan firman Tuhan, keluar masuk tempat ibadah, firman sedang ditabur, ya, maka dia tidak bisa menyimak firman Tuhan. Ya. Padahal firman Tuhan itu bisa saja akan memberkati. Tapi oleh karena kesibukannya, dia tidak bisa menyimak sesuatu yang kasih. Nah, itu sesuatu yang kita akan bisa melihat gerejanya sama seperti gereja kita. Gereja kita ini sama. Tiap hari ya dia ibadah bertahun-tahun sesuatu yang ya seperti ini. Tapi kita lihat tidak selalu semua itu akan sentak sama tumbuhnya, rohaninya, imannya sama, tidak. Ada yang bisa dewasa, ada yang setengah dewasa, tapi ada juga yang
Banyak cara kita menghormati Tuhan. Ya. Namun dalam catatan saya diingat, saya minta maaf. Kita lihat sebagai ini. Tolong, kalau ke gereja jangan orang setiap hari. Kan kita menjumpai Yesus. Coba Bapak Ibu, kalau umpamanya bulan depan Prabowo mau jadi tahu siapa Prabowo? Presiden kita. Ini andai kata saja, gambaran saja. Halo Pak Pendeta Bambang. Karena keluarganya Prabowo kan banyak Kristen. Karena apalagi hukum biaya tidak pemahaman saya kasih maaf itu lagi. Kalau kemudian Pak Pendeta, aku ingin membantu gereja. Ngapain? Nggak lihat saja. Dia nggak jadi bantu nggak. Mau datang saja di gereja itu. Lalu Bapak Ibu, lalu saya umumkan kepada kita semua. Saudara-saudara yang lain, bulan depan tanggal sekian minggu dan sekian. Tidak perlu saya bilang begini. Yuk kita beragam. Potong apa kita? Potong apa kita? Pasti semuanya akan serentak. Kita akan cari yang terbaik dan lain sebagainya. Betul? Apalagi kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih. Iya. Ada saudara-saudara yang kasih, orang yang selalu datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya, itu sangat baik sekali. Maka itu gereja kita 30 menit sebelum kita mulai itu para pelayan Tuhan khususnya, dan seharusnya bukan hanya itu pelayan Tuhan, jemaat peduli ya, hadir untuk berdoa sebelum kita mulai. Kita baca berdiri sebentar. Bagi yang dari main musik soliter, sehingga minggu depan kita datang kepada Tuhan.